A'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang layak dengan kebesarannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia pada malam ini yang sangat-sangat besar, yaitu kita diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majlis yang dicintai oleh Allah, yaitu majlisul ilm. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita ingatkan kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, namun tentunya ayolah ikhwah, menuntut ilmu ini yang paling dibutuhkan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dia datang ke tempat pengajian semata-mata ingin meraih ridha Allah, ingin meraih pahala Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dari itu. Maka orang yang seperti ini niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya dengan ilmu yang dia tuntut itu jalan menuju ke surga. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang talibul ilm fi manzilih. Seorang talibul ilm, bagaimana kelakuannya, bagaimana perilakunya di rumahnya. Dan kita telah mencontohkan beberapa di antara para ulama yang dimana mereka mengajar anak-anak mereka di rumah. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Wa bawwaba al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu biqaulih. Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi membuat satu bab dalam kitabnya yang berjudul Syarafu Ashabil Hadith. Dia mengatakan, babu man qala yanbaghi lirrajuli an yukriha waladahu ala sama'il hadith. Bab orang yang mengatakan seharusnya seorang ayah memaksa anaknya untuk mendengarkan hadis. Maksudnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma saqa bi asanidihi ila Abdullah ibn Daud. Kemudian dia membawakan athar-athar dengan sanadnya yang sampai kepada Abdullah ibn Daud, bahwa dia mengatakan, Abdullah ibn Daud ini mengatakan, yanbaghi lirrajul an yukriha waladahu ala sama'il hadith. Sepantasnya atau seharusnya seorang ayah memaksa anaknya untuk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqul, dan dia mengatakan, laisa ad-dinu bil kalam, innama ad-dinu bil athar. Agama itu bukan dengan ucapan, bukan dengan kata-kata, tapi agama itu adalah bil athar, dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari athar-athar yang lainnya.
Jadi anak-anak dari sejak kecil itu diharuskan mereka ini untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan dasar bagi agama kita. Agar dia dari kecil sudah menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nanti jika dia sudah besar, ya, dan akalnya mulai besar juga, kecerdasannya mulai meningkat, maka dia akan sadar, dia akan mengerti bahwa agama Rasulullah SAW atau syariat Rasulullah SAW ini bukan dengan ucapan, bukan dengan pendapat, tapi dengan atharnya, dengan dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW atau dari perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka ini pentingnya kita menegaskan kepada anak-anak kita sejak kecil agar mereka menghafal Al-Quran atau menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia sudah hafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dia kecil, maka mudah bagi kita untuk kita arahkan nanti setelah dia besar. Ya, ketika kita perintah dia salat, dia malas-malas, nah kan kamu tahu bahwa orang yang salat itu pahalanya begini. Dan orang yang malas salat itu pahalanya begini. Dan ketika dia membangkang kepada orang tuanya, nak kan kamu tahu dosanya orang yang bangkang kepada orang tua adalah begini. Ya, ketika dia nakal, tidak baik hubungannya dengan tetangga, maka dengan mudah kita arahkan, nak kan kamu hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tetangga dan bagaimana besarnya dosa orang yang tidak baik sama tetangganya. Ya, jadi itu manfaatnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita, menekankan kepada mereka agar mereka menghafal hadis Rasulullah SAW dari sejak kecil. Ya, nah kita yang sudah tua ini susah bagi kita untuk menghafal. Kalau anak-anak kita ini dari sejak kecil dia tidak hafal hadis Rasulullah SAW, maka lama kelamaan agama ini akan hilang. Ya, anak-anak sekarang mereka lebih cepat, lebih banyak menghafal nyanyi-nyanyian daripada menghafal ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, kalaupun anak-anak yang sekolah di sekolah umum, kalau dia hafal hadis Rasulullah SAW, yang dihafal adalah hadis-hadis yang palsu, an-nadhafatu minal iman, utlubul ilma wala fis sin, dan yang lain-lainnya, atau hadis-hadis yang lemah yang lainnya yang dihafal. Ya. Kemudian waqala al-Khatib juga mengatakan, Al-Khatib al-Baghdadi juga mengatakan, man ta'allafa waladahu ala sama'il hadis, membiasakan anak-anak untuk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma saqa isnaduhu ila an-Nadhr ibn al-Harith, kemudian dia membawakan, dia menyampaikan sanadnya kepada An-Nadhr bin Harith. Kemudian dia mengatakan, sami'tu Ibrahim bin Adham, aku mendengar Ibrahim bin Adham yaqul, qala li abi. Ibrahim bin Adham mengatakan, bapakku mengatakan kepadaku, ya bunai, utlub al-hadith, wahai anakku, tuntutlah ilmu hadis. Fakullama sami'ta hadithan wa hafiztahu falaka dirhamun. Setiap kali engkau mendengar hadis kemudian engkau menghafalnya, maka aku akan berikan untukmu 1 dirham. Alhamdulillah, anak-anak kita sejak kecil, ayo ikhwah, yang namanya kecil, karena dia tidak punya problema, tidak punya masalah, sehingga dia mudah menghafal. Maka sungguh sayang kalau anak-anak kecil yang memorinya masih kuat, masih fresh, dan dia tidak punya kesibukan, dan dia tidak punya problema seperti orang tua, tidak digunakan untuk
tidak dimanfaatkan untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi sekarang di zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Ya. Anak-anak kita rata-rata punya HP. Yang dihafal hanyalah apa? Yang ditemukan di HP. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka jauh sekali dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka anak-anak yang tumbuh dalam keadaan tidak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, maka nanti ya begitu dia besar, ketika dia beragama asal-asalan aja. Ya, bahkan bisa jadi yang hak dianggap benar, yang benar dianggap apa? Yang hak dianggap salah, yang salah dianggap hak. Nasallallahu alaihi wasallam. Ditanya ini dia tidak tahu, ditanya itu tidak tahu. Kenapa? Karena tidak ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihafal. Ya, hadis-hadis tentang akidah dihafalkan. Hadis-hadis tentang wudu, tentang salat, tentang puasa. Dan alhamdulillah sekarang ini apa namanya? Mutun ini banyak sekali. Ya, matan tentang akidah, matan tentang ibadah, matan tentang wudu, tentang salat, tentang yang lain-lainnya. Ya. Jadi ayo ikhwah, anak-anak kita sejak kecil harus kita menegaskan kepada mereka agar mereka menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang sudah tua ini sudah lewat waktunya sudah. Jangan sampai anak-anak kita juga apa? Sia-sia. Memorinya yang kuat tidak digunakan, tidak dimanfaatkan untuk apa? Menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerugian yang luar biasa. Kemudian fatalabtul hadits ala hadza. Lalu anaknya itu mengatakan, saya menuntut ilmu hadis seperti ini. Setiap kali saya hafal saya dikasih 1 dirham. Setiap kali saya hafal dikasih 1 dirham. Kenapa kita juga tidak praktekkan seperti ini? Kalau dia menghafal satu matan misalnya, ya matan akidah atau matan wudu atau matan salat atau matan-matan yang lainnya, kita kasih dia uang, kita belikan dia sepatu, kita belikan dia jam atau yang lain-lainnya. Ini untuk memotivasinya untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hafalan yang dihafal sejak kecil itu dia lengket ketimbang dihafal kalau sudah besar nanti. Kalau sudah tua kita menghafal, bisa kita hafal tapi sebentar hilang dia. Ya, tapi anak-anak ini Masya Allah memorinya masih kuat dan mereka tidak punya beban, sehingga apa yang didengar insya Allah dihafal dia. Ya. Ikhwani fiddin azakumullah. Dulu kalau di pondok, waktu saya masuk kelas, tidak boleh ada yang megang pulpen, tidak boleh ada yang megang buku. Saya bacakan dia hadis itu 3 kali, harus semua hafal. Ya, bahkan kadang-kadang ada yang baru 2 kali sudah dihafal. Ya, perkataan para ulama saya sampaikan dihafal sama anak-anak itu. Namun sekarang subhanallah anak-anak kita lemah gara-gara suka main HP ini. Ingatan mereka menjadi lemah jadinya. HP terus. Siang dan malam menang HP. Ya. Sehingga hafalan mereka menjadi lemah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa marra rajulun bil a'mash. Seseorang pernah melewati Al-A'mash. Al-A'mash ini adalah seorang tabi'i. Dan dia termasuk huffaz al-hadis. Termasuk salah seorang penghafal hadis. Sehingga dijuluki dia Syekhul Muhaddithin, Al-A'mash. Ada seseorang melewati Al-A'mash. Mungkin Al-A'mash sedang duduk atau yang lain-lainnya. Ada orang lewat. Wa huwa yuhaddits. Dan dia menyampaikan hadis. Dan ilmu hadis pada saat itu ilmu yang sangat-sangat berharga. Ya, tidak ada ilmu yang lain pada saat itu kecuali ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Sehingga para sahabat dan para tabi'in, akidah mereka kokoh, ibadah mereka kokoh, akhlak mereka mantap, semuanya bagus. Ya, karena
dasar mereka adalah qala Allah, qala Rasulullah. Makanya ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah atau hatta taqum as-sa'ah. Akan ada senantiasa sekelompok dari umatku ini zahirin 'ala al-haqq, mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, karena mereka berada di atas kebenaran. Ya. Yang namanya kebenaran itu pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun dia diserang, dari manapun dia diserang, bagaimanapun kekuatannya musuh, ya, kebenaran itu pasti akan dimenangkan oleh Allah. Karena Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan nur Allah, cahaya Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwa nurnya ini, cahayanya ini akan disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke seluruh dunia ini. Jadi, bagaimanapun upayanya orang-orang yang tidak senang dengan sunnah ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan sunnah ini. Jadi, Nabi menjelaskan kepada kita bahwa ada sekelompok yang senantiasa dibantu, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka itu zahirin 'alal haq, berada di atas kebenaran. Dasar mereka kuat, mereka terus-menerus ada. Ya. Banyak kelompok-kelompok yang bermunculan, hilang lagi. Muncul kelompok baru, tidak lama hilang lagi. Muncul kelompok baru, lama hilang lagi. Dan terus begitu. Tapi kalau kelompok yang berpegang dengan al-haq ini, dia akan terus menerus ada. Ya, la yadurruhum man khadalahum. Tidak akan memudaratkan mereka. Orang-orang yang tidak mau ikut mereka, orang-orang yang tidak mau membantu mereka, orang-orang yang menelantarkan mereka, itu tidak akan memudaratkan mereka. Kenapa tidak memudaratkan mereka? Karena mereka yakin dengan hak yang mereka bawa itu. Ya, mereka tidak dibela, tidak mereka tidak peduli dengan semua itu. Ya. Hatta taqum as-sa'ah, sampai hari kiamat tiba. Maksudnya adalah menjelang hari kiamat. Karena apabila kiamat itu tiba, di muka bumi ini tidak ada orang yang baik, semuanya orang apa? Orang yang jelek. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syiraril khalq man tudrikhumus sa'atu wa hum ahya wal ladzina yattakhiduna al-qubura masajid." Di antara manusia-manusia yang paling jelek, ya, adalah orang yang di saat hari kiamat itu tiba, dia masih hidup. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, maksudnya membangun di atas kuburan, membangun masjid di kuburan, atau menguburkan seseorang di dalam masjid, wal'iyadzubillah. Jadi ikhwani fiddin a'azakumullah, jadi Al-A'mash sedang menyampaikan hadis kepada anak-anak. Al-A'mash, ya, yang dijuluki Imamul Muhadditsin, menyampaikan ilmu hadis kepada anak-anak. Maka orang ini mengatakan, "Tuhaditsu haula'i as-subyan?" Masa engkau menyampaikan hadis kepada anak-anak ini? Ya. Karena ini adalah ilmu hadis, ilmu yang sangat mulia. Engkau sampaikan kepada anak-anak ini? Apa kata Al-A'mash? Al-A'mash mengatakan, haula'i as-subyan yahfazuna 'alaika dinak. Anak-anak ini yang akan menjaga agamamu. Ya, engkau tua, engkau tidak bisa menghafal, tapi anak-anak ini dia hafal. Dia jaga agamamu, dia pelihara agamamu. Bagaimana dia dipelihara? Yaitu dengan adanya anak-anak yang menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sekarang di mana-mana ya,
anak-anak kaum muslimin di mana-mana mereka menghafal Al-Quran luar biasa. Ya, sampai ada di antara mereka yang menghafalnya mundur. Ya. Ada juga yang luar biasa. Di halaman sekian, kalimat yang pertama apa dari sini? Kalimat yang terakhir di sini apa? Dan berikutnya, dan seterusnya. Luar biasa. Ya. Demikian juga yang menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Ya. Ini pembenaran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian wa ba'atha Abdul Aziz bin Marwan ibnahu Umar ibn Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Marwan mengirim anaknya Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz ini dijuluki apa? Al-Khalifatul Adil atau Al-Khalifatul Khamis. Padahal dia bukan khalifah. Ya, tapi karena keadilannya. Dikatakan dia Khalifatul Khamis, padahal khalifah itu ada 4. Ya, karena dia apa istilahnya? Dia berlaku sama seperti khalifah-khalifah yang sebelumnya, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nah, Abdul Aziz bin Marwan dia mengirim anaknya yang bernama Umar ibn Abdul Aziz ila al-Madinah yata'addabu biha, agar dia mempelajari al-adab, akhlak di sana dan ilmu-ilmu yang lainnya. Wa kataba ila Salih bin Kaysan, bapaknya yang bernama Abdul Aziz bin Marwan ini, dia mengirim surat kepada Salih bin Kaysan yata'ahaduhu wa kana yulzimu salawat, dipesan dia, jaga anak saya ini, ajar dia, didik dia anak saya ini. Ya. Wa kana yulzimu salawat. Salih bin Kaysan dia apa istilahnya? Menekannya untuk memelihara salat ini. Jangan sampai kamu telat salat. Ya. Harus kamu orang yang pertama naik ke masjid. Artinya jaga salat ini. Ditekan Umar ibn Abdul Aziz ini sejak dia kecil untuk dia memelihara salatnya. Fa'abta'a yawman, suatu hari telat dia. Padahal ditekan sama gurunya agar dia pelihara salat. Suatu hari telat dia salat. Faqala ma habasak, apa yang mengurungmu sehingga engkau telat? Apa penyebabnya sehingga apa kamu telat datang ke masjid? Apa katanya? Murajjilati tusakkinu sya'ri. Tukang sisir saya, dia sedang apa? Dia menyisirkan rambut saya. Maklum ini anaknya khalifah ini. Jadi dia punya tukang sisir. Ya. Di sini ya ada orang-orang yang salah menamakan anak perempuannya Masyitah. Masyitah itu tukang sisir artinya. Ya, banyak orang-orang yang salah menamakan anak perempuannya, dinamakan dia Masyitah. Masyitah itu tukang sisir artinya. Bukan dia istrinya Fir'aun, tapi dia tukang sisir, pembantu di rumahnya Fir'aun. Tugasnya adalah menyisir putrinya Fir'aun. Nah, ini Umar ibn Abdul Aziz, dia telah datang ke masjid gara-gara tukang sisirnya sedang menyisirkan dan merawat rambutnya. Faqal, lalu Salih bin Kaysan mengatakan, balagha min taskini sya'rika an tu'thirahu 'ala as-salah. Apakah kamu sudah sampai ke tahapan yang seperti ini sehingga gara-gara menyisir rambutmu kamu telat salat? Ya, sekarang anak-anak kita, Masya Allah, orang sudah kamar, dia masih pegang HP. Ya, la ilaha illallah. Ya,
Bahkan kadang-kadang imam sudah takbiratul ihram, dia masih santai megang HP-nya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kita perlu prihatin kepada anak-anak kita ini. Kenapa ya ikhwah? Karena mereka masuk ke dalam fitnah yang begitu dahsyat ini. Bukan hanya menghanyutkan orang-orang yang tidak punya ilmu, bukan hanya menghanyutkan anak-anak remaja, anak-anak muda seperti mereka ini. Yang tua yang sudah punya ilmu pun eleh dia di dalam fitnah ini. Ya, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, bagaimana nanti kalau kamu ada dalam suatu fitnah, ya, yang yarbu fi saghir, anak yang kecil terdidik dalam fitnah itu, yang tua semakin tua dalam fitnah itu. Ya. Dan anak-anak kita sekarang masuk ke dalam kancah fitnah ini tanpa senjata. Kayak orang masuk perang tanpa senjata, ya otomatis dia mati konyol. Ya. Fitnah yang luar biasa di zaman sekarang ini. Enggak tahu besok bagaimana lagi fitnahnya. Mungkin enggak pernah kita membayangkan dahulu, ya, 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, enggak pernah kita membayangkan bahwa kita semua akan memiliki HP yang apa namanya, screen touch ini. Touch screen apa screen touch namanya ini? Ya. Yang dulu yang kita lihat hanya di apa namanya, film Planet itu. Bukan Power Rangers ya, akhi, takillah. Kayak Power Rangers ya. Film yang di Star Trek, saya bilang Star Trek tadi itu. Kan dia begini-begini caranya. Kalau dia ngomong, shit, dia pinjamkan layarnya. Sekarang semua kita punya HP yang pakai screenan ini. Ya. Nah, semakin dahsyat, semakin besar jadinya fitnah kepada anak-anak kita ini sekarang. Ya. Bahkan mereka lebih pintar dari kita. La ilaha illallah. Jadi, mereka masuk ke dalam fitnah ini tanpa senjata. Tidak punya apa-apa. Ditambah lagi orang tua yang tidak punya perhatian kepada anak-anaknya. Ya. Apa jadinya nanti anak-anak kita ini? Semua kita mengharapkan awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Bagaimana dia akan menjadi anak saleh yang mendoakannya? Sementara dia tidak punya pondasi untuk apa? Berdiri kokoh menghadapi fitnah-fitnah di zaman sekarang ini. Kemudian perhatian dari orang tuanya juga tidak ada. Bagaimana dia akan bisa menjadi anak yang saleh? Yang ada dia akan menjadi anak yang taleh atau anak yang salah jadinya. Ya, la ilaha illallah. Jadi Saleh bin Kaisan mengatakan kepada Umar ibn Abdul Aziz ini, apakah sudah sampai sebatas ini? Ya, gara-gara rambutmu engkau telat salat? La ilaha illallah. Wa kataba bidzalik ila walidih. Langsung Saleh bin Kaisan ini mengirim surat kepada bapaknya, ini khalifah ini. Ya, ini anakmu kurang ajar ini anakmu. Gara-gara sisir apa namanya, perawatan rambutnya saja dia sampai telat naik ke masjid salat berjamaah. Faba'atha Abdul Aziz rasulan ilaih, lalu langsung bapaknya mengutus seseorang. Fama kallamahu hatta halaqa sya'rah. Bapaknya tidak mau berbicara dengan anaknya ini sampai dia cukur rambutnya. Ya, sampai dia cukur rambutnya baru dia mau bicara sama anaknya. Demikian ketegasan orang tua. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, Umar ibn Abdul Aziz, Umar ibn Khattab, dan ini termasuk cucunya ini. Umar ibn Khattab suatu hari dia berjalan di kebunnya. Kemudian dia melihat apa, pohon-pohon kormanya baru keluar bunganya, senang dia lihat. Begitu dia ke masjid, orang sudah selesai sholat asar. Langsung dia menghadap ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saksikanlah bahwa kebun saya ini semuanya fisabilillah. Saya sumbangkan semua di jalan Allah, fisabilillah. Supaya jangan lagi dia telat apa? Sholat asar. Ya. Kemudian, wa kanu yafrahuna bisama'i abnaihim lil ilmi min al ulama wal qurb minhum.
Dan orang-orang dahulu mereka sangat-sangat senang apabila melihat anak-anak mereka mendengar menuntut ilmu dari para ulama. Ya, duduk dan dekat dengan para ulama. Kalau orang-orang sekarang kan senang melihat anaknya jadi apa? Juara main bola, juara pencak silat, juara perisian. Senang dia. Sampai dipajang apa namanya ini? Pialanya dipajang sana sini. Ya, anak saya jadi juara 1 bulu tangkis. Anak saya jadi juara 1 berenang. Anak saya juara 1 dan yang lain-lain. Ya. Kalau tanya kenapa anaknya enggak juara 1 baca Quran, dia belum bisa baca Quran lagi. Ya, subhanallah. Enggak malu dia bangga anaknya mendapatkan juara ini, juara ini, juara ini, sementara dia tidak bisa baca Al-Quran, enggak lancar baca Quran. Nasallallahu alaihi wasallam. Faqad jaa fi tarjamati Abdullah bin Sulaiman ibn al-Ash'ath. Dalam biografinya Abdullah bin Sulaiman ibn al-Ash'ath, Al-Imam Abu Dawud ini, anna awwala shaykhin sami'a minhu huwa Muhammad bin Aslam. Syekh yang pertama yang dia mendengar darinya hadis yaitu Muhammad bin Aslam. Wa sarra abuhu bidzalik. Bapaknya senang ya melihat anaknya dari kecil sudah apa? Menerima ilmu hadis atau menerima hadis dari seseorang seperti Muhammad bin Aslam. Ulama besar ini. Li jalalati Muhammad bin Aslam. Karena Muhammad bin Aslam ini adalah orang yang luar biasa. Merupakan salah seorang ulama hadis di zaman itu. Ya. Lah bagaimana bangganya seorang ayah atau seorang ibu melihat apa? Anaknya datang-datang, "Bu atau Pak, saya menerima satu hadis dari Muhammad bin Aslam." Bagaimana senangnya ini? Ya. Lebih senang daripada, "Pak, saya sudah jadi juara 1 dalam apa pencak silat." La ilaha illallah. Pencak silat ini kan sekedar olahraga, la yusmin wa la yughni min ju'. Wa min at-tara'if fi hadha. Dan di antara hal-hal yang lucu dalam hal ini, ma jaa fi tarjamati Abdullah bin Sulaiman ibn al-Ash'ath, dalam biografinya Al-Imam Abu Dawud. Anna Ahmad bin Salih ahadul a'immah, salah seorang ulama al-hadis yang namanya Ahmad bin Salih, kana yamna'ul murd min huduri majlisih. Ahmad bin Salih ini dia melarang anak-anak atau pemuda-pemuda yang belum punya kumis untuk datang ke majelisnya. Maksudnya anak-anak kecil enggak boleh datang ke sini. Ya. Kalau sudah kelihatan kumisnya baru boleh datang ke majelisnya Ahmad bin Salih. Fa ahabba abuhu an yasma'a ibnuhu minhu. Tapi bapaknya Abu Dawud ini kepingin sekali anaknya mengambil ilmu hadis dari Ahmad bin Salih ini. Apa yang dia lakukan? Fashadda ala wajhi lihyatan wa hadar. Dibikinkan dia semet palsu. Anaknya dibikinkan dia semet palsu. Coba lihat bagaimana kesungguhan orang tua di zaman itu ya, agar anaknya bisa menuntut ilmu hadis. Ya. Maka wajar orang-orang dulu itu top dalam ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Begini di apa namanya? Dididik dan diusahakan oleh orang tuanya untuk mendapatkan ilmu hadis. Ya. Fashadda ala wajhi lihyatan wa hadar. Lalu dia bikin kumis palsu, kemudian dia datang ke majelisnya Ahmad bin Salih. Fa'arafa asy-syekh. Ahmad bin Salih ini dia tahu bahwa ini adalah kumis palsu. Lalu dia mengatakan, "Amithli yu'malu ma'ahu hadha?" Masa setua saya sudah setua seperti ini kok akan akal-akali saya? Ya, dengan semet yang palsu seperti ini.
Apa kata bapaknya? La yunkar alayya siwa jam'u ibni ma'al kibar. Ini kelemahan saya ini, kata bapaknya. Saya senang sekali anak saya ini duduk bersama ulama-ulama yang besar agar dia mendengar hadis dari mereka. Luar biasa ini ya. Jadi sengaja dia suruh anaknya untuk apa? Duduk bersama para ulama, ambil ilmu dari mana mereka mengambil ilmu. Sebagaimana ibunya Imam Malik, ya, anaknya sejak kecil dipakaikan dia jubahnya para ulama, kemudian disorbankan dia seperti sorbannya para ulama. Ya. Kemudian dia pesan anaknya, "Nak, kalau kamu belajar bahasa, belajar sama si fulan. Belajar ilmu hadis, belajar sama si fulan. Belajar tafsir, belajar sama si fulan." Itu artinya ibunya orang alim ini. Ya, alim Malik. Jadi demikian usaha ibunya sejak dia kecil, dia apa? Dia dorong, dia berikan anaknya motivasi untuk apa? Menuntut ilmu. Kemudian faqala Abu Dawud, la yunkar alayya siwa jam'u ibni ma'al kibar. Fa in lam yuqawimhum fil ma'rifah fahrimhu as-sama'. Kalau seandainya anak saya ini tidak bisa bersaing dengan yang tua-tua ini, sudahlah, enggak usah apa namanya, ajarkan dia hadis. Ya, sampai seperti itu usahanya. Wa min sunanin nabawiyyah allati yustahabbu tatbiquha fil manzil salatun nawafil. Dan di antara sunnah-sunnah nabawiyah yang dianjurkan untuk kita praktekkan di rumah adalah salat-salat sunnah ini. Wa mimma yashhad lidzalik, dan sebagai bukti bahwa salat sunnah ini dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Afdalu salatikum fi buyutikum illa al-maktubah." Sebaik-baiknya salat kalian adalah di rumah kecuali yang wajib. Ini bagi siapa? Bagi laki-laki. Kalau yang perempuan lebih baik apa? Salat di rumah. Laki-laki tidak boleh dia salat di rumah. Yang salat yang wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia haram dia salat di rumahnya. Dia harus datang ke masjid. Orang buta saja yang rumahnya jauh, tidak punya penuntun, jalan menuju ke masjid penuh dengan serangga, dia harus datang ke masjid. Lalu bagaimana dengan orang yang sehat? Ya. Bagaimana dengan orang yang punya kendaraan? Bagaimana dengan orang yang jalan menuju ke masjid itu adalah jalannya bagus, lalu dia tidak datang, bagaimana besar dosanya ini? Wa kana aktsaru tatawwu'ihi sallallahu alaihi wasallam fil manzil. Dan kebanyakan salat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Ya, salat tatawwu' tapi. Wa kana katsirun minal ulama la yatatawwa'una fil masjid. Dan banyak para ulama yang tidak melakukan tatawwu' di masjid, mereka melakukan tatawwu' di rumahnya. Wa kana al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah la yusalli rak'atay as-sunnah fil ghalib illa fi baitih ittiba'an lis-sunnah. Al-Imam Ibn Qudamah keseringan dia tidak melaksanakan 2 rakaat sunnah ini kecuali di rumahnya. Imma qabliyah atau ba'diyah. Dia melakukannya di rumahnya. Kenapa? Ittiba'an lis-sunnah. Mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa bi kulli hal fa ada'u at-tatawwu' fil buyut fihi masalih katsirah. Ya, melaksanakan salat-salat sunnah ini di rumah ini kemaslahatannya sangat-sangat banyak. Yang sunnah tapi ya ada insyaallah yani انتهى وقتنا. Nah, di antara manfaatnya adalah yaitu ihya sunnah nabawiyah fi dzalik. Menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah SAW sunnahnya melaksanakan salat dan sunnah di rumahnya. Jadi, apabila kita melaksanakan salat sunnah di rumah, itu berarti kita menghidupkan sunnah ini. Wa aidan fa inna salatal mar'i ba'idan an a'yunin nas qad takunu aktsara ikhlasan wa ajra. Dan bisa jadi salat seseorang di rumahnya itu
Ya, di mana dia tidak dilihat oleh orang lain, ini lebih ikhlas daripada dia sholat di depan orang banyak. Kalau sholat berjamaah ya tidak ada orang memandang, karena kita semuanya sama, kita sedang sholat. Jadi tidak ada orang yang akan melihat yang lain, tidak ada yang akan memperhatikan yang lainnya, karena semua sedang melaksanakan sholat. Ya, tidak ada yang saling perhatikan. Tapi kalau sholat sunnah ini, ya ini diperhatikan oleh orang, maka melaksanakannya di rumah ini lebih apa? Lebih ikhlas, lebih tersembunyi. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25. Ya. Salatnya seseorang, salat tatawwu' seseorang di tempat yang dia tidak dilihat oleh siapapun juga, tidak dilihat oleh siapa-siapa, ini ta'dilu salatahu an a'yunin nas 25, lebih banyak daripada salatnya di depan orang, dilihat oleh orang banyak 25 derajat, lebih banyak pahalanya kalau dia salat sendirian di mana dia tidak dilihat oleh siapa-siapa. Ya, kalau dia sholat di masjid, ya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi, namun tentunya kalau dia sholat di rumahnya, di mana dia tidak dilihat oleh orang, ya, ini lebih besar pahalanya, 20 kali lebih besar daripada sholatnya di masjid. Ya. Jadi masih ada lagi kemaslahatan yang bisa kita raih ketika kita sholat di rumah. Ikhwani fi din, azakumullah. Kita ingin mengingatkan sesuatu di sini, ayolah ikhwah. Saudara-saudara kita di Cianjur sedang mengalami musibah, ayolah ikhwah. Mereka beberapa hari yang lalu ditimpa oleh gempa bumi. Kemudian sekarang banjir. Kemudian tanah longsor. Kemudian puting beliung. Ya. Yang sudah menelan korban sampai berapa? 318. Nah, kita yang di sini kita tidak boleh merasa aman-aman, bahwa kita tidak akan terkena dengan gempa itu. Jangan merasa aman. Jangan mengatakan, Cianjur itu dia jauh. Tidak ada yang jauh bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang jauh bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur bisa saja besok atau lusa akan menimpa kita. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an tentang sebab-sebab terjadinya musibah. Kenapa kita diingatkan? Agar kita menghindari sebab-sebab terjadinya musibah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu nikmah yang Allah berikan kepada satu kaum sampai mereka berubah. Ya, Allah berikan kita nikmah sekarang ini. Nikmah keamanan, nikmah kesehatan, nikmah bisa datang pengajian, nikmah bisa salat berjamaah, dan nikmah-nikmah yang lainnya. Ya, apabila kita sudah berubah, tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan merubah nikmah ini akan menjadi nikmah, wal iyad billah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mampu untuk merubah nikmah ini menjadi nikmah. Ya. Jadi jangan merasa bahwa Cianjur itu jauh, tidak ada yang jauh bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah muncul kerusakan di darat dan di laut. Lihat ayolah ikhwah. Ini menunjukkan bahwa manusia itu di mana-mana dia melakukan dosa. Di darat, di laut dia tetap melakukan dosa.
Di mana-mana dia melakukan dosa. Akhirnya timbul kerusakan di sana sini. Ya, di darat rusak, di laut juga semua rusak semuanya. Antum kalau mau lihat bukti yang nyata, ya ikhwah, coba lihat di di kali-kali yang kecil ini. Dulu banyak sisuk, sekarang enggak ada sisuk. Ya, kalau orang dulu bedudul, bahasa sini apa? Hah? Begobok? Ya, cari itu belut itu. Bedudul ya, begobok. Ada bilang begobok, ada bilang bedudul. Sekarang antum cari belut ini sulit sekali. Semua sudah rusak. Ya, itu bima kasabat aydin nas. Karena ulah manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan-perbuatan mereka. Sebagian itu yulikhwa. Ya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun ternyata tidak kembali kepada Allah. Ketika terjadi gempa, Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua orang teriak, ya Allah, ya Allah. Masjid Masya Allah penuh dengan orang salat berjamaah. Orang rajin ngaji, orang rajin berzikir. Begitu sepekan sudah berlalu, gempa itu kembali lagi. Ya, jadi kalau dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gempa bumi yang kekuatannya 7,8, ya, Allah Subhanahu wa taala juga mampu memberikan kita gempa bumi yang kekuatannya 10,8. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, hanya mengatakan kun, semuanya akan terjadi. La ilaha illallah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Nuh alaihissalam ketika dia mengingatkan kaumnya. Nuh alaihissalam mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ya, Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Allah, innahu kana ghaffara, dia maha pengampun. Dan kalau kalian minta ampun kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta kalian. Wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak anak-anak kalian. Ya, wa yaj'al lakum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian apa? Kebun-kebun, taman-taman, karena aman. Tidak ada hama yang akan merusak, tidak ada orang yang akan merusak lingkungan, rusak tanaman dan yang lain-lainnya. Ya, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian apa? Anhara, sungai-sungai. Ya. Itu kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain ayol ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidak sepantasnya bagi Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar. Jadi, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa yang menghalang azab Allah itu turun ada dua. Pertama, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah istighfar. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Maka yang tersisa hanyalah apa? Istighfar ini. Lah kalau istighfar juga tidak ada, bagaimana jadinya? Ya, dan ikhwani fi din azakumullah, banyak orang mengatakan, coba lihat orang kafir, mereka istighfar enggak pernah, bermaksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang mereka inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ya wajar mereka diberikan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka tidak punya kebaikan sama sekali di akhirat nanti. Jadi ikhwani fi din azakumullah, juga perlu kita menegakkan al-amr bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Ya, menyampaikan dakwah yang hak ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yanzila 'alaikum bi'adzab thumma tad'unahu wa la yustajabu lakum. Hendaklah kalian menegakkan al-amr bil ma'ruf nahi 'anil munkar, atau Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian siksaan sehingga kalian berdoa, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kalian. Ya, kemudian ikhwani fi din azakumullah, bantu saudara-saudara kita yang tertimpa oleh musibah ini. Ya, yang memiliki kelebihan harta, silahkan disumbangkan sebagian hartanya untuk saudara-saudara kita yang yang terkena musibah ini. Yang mungkin Allah Subhanahu wa taala belum memberikannya harta, silahkan dia berdoa, mendoakan saudara-saudara kita di Cianjur agar Allah Subhanahu wa taala meringankan beban mereka. Mereka diberi kesehatan, diberi keselamatan dan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mimbab al-mu'min akhul mu'min. Ya. Orang yang beriman adalah saudara bagi orang yang beriman yang lainnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.